Selamat malam, salam sejahtera. Nama saya Rangga Kusuma, NPM 2019 465 00202 dari kelas S2A. Pada saat ini saya mau membahas mengenai foto dari Lennart Nilsson yang berjudul Fetus 18 Weeks yang akan saya kaitkan dengan ilmu aksiologi etika. Sebelum kita membahas foto Lennart Nilsson, mari kita membahas sedikit mengenai aksiologi etika. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksia yang berarti nilai, dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi dapat dimaknai sebagai sistematika filsafat yang membicarakan mengenai nilai. Dalam aksiologi sendiri terdapat dua nilai dasar. Yang pertama, nilai keindahan atau estetika, dan yang kedua, nilai kebaikan atau etika. Nah, pada saat ini saya mau membahas mengenai nilai kebaikan atau etika. Etika adalah cabang dari aksiologi yang membahas mengenai prinsip moral atau dengan kata lain, tindak baik buruknya tindakan manusia. Dalam sejarah filsafat sendiri, ada 3 aliran pemikiran besar menyangkut etika. Yang pertama, etika keutamaan atau virtue. Aliran ini digagas oleh Aristoteles. Ia berpandangan bahwa suatu tindakan itu bermoral atau bernilai etis karena didorong oleh suatu keutamaan atau virtue, seperti keadilan atau kebebasan. Yang dua adalah etika kewajiban atau deontologi. Aliran ini digagas oleh Immanuel Kant. Immanuel berpandangan bahwa suatu tindakan itu bermoral atau bernilai etis karena memang baik pada dirinya, sehingga wajib dilakukan. Yang ketiga adalah utilitarianisme, yang salah satu tokoh penggagasnya adalah John Stuart Mill. John Stuart Mill berpandangan bahwa suatu tindakan itu bermoral karena membawa kebahagiaan atau juga manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebanyakan orang. Kalau kita melihat aliran-aliran di atas, dapat digambarkan bahwa tindakan atau perbuatan manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada motivasi, yang kedua proses, yang ketiga adalah hasil. Dapat dikatakan kalau etika keutamaan berada di motivasi, yaitu keutamaan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan bermoral. Etika kewajiban berada di proses, yaitu proses terjadinya tindakan bermoral itu sendiri. Sementara utilitarianisme berada di hasil dari tindakan atau dapat dikatakan feedback dari masyarakat. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan foto dari Lennart Nilsson. Dalam foto tersebut dapat kita lihat bentuk dari janin yang berumur 18 minggu. Fotonya sendiri ditata sehingga terlihat seolah-olah janin masih berada dalam kandungan. Jika dilihat dari skema di atas, motivasi awal dari Lennart Nilsson adalah untuk keperluan butuh fotografinya yang bertajuk live. Sementara dalam prosesnya sendiri, Lennart bekerja sama dengan rumah sakit di Stockholm untuk memotret janin berumur 18 minggu hasil aborsi, yang dimana digunakan oleh rumah sakit sebagai keperluan medis. Hasil dari foto Lennart sendiri memberikan banyak pro dan kontra. Dari segi ilmu pengetahuan, kita akhirnya bisa mengetahui bentuk proses kehidupan manusia ketika masih dalam berbentuk janin. Sedangkan kontradiksinya berasal dari orang-orang yang menentang tindakan aborsi, karena mereka menganggap apa yang dilakukan Lennart itu adalah mendukung aborsi. Kalau dapat saya simpulkan, hasil jepretan Lennart Nilsson ini dapat dilihat baik atau buruknya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jika memang digunakan sebagai keperluan ilmu pengetahuan, maka hasilnya adalah baik. Akan tetapi, jika kita melihat dari kacamata orang-orang yang menolak tindakan aborsi, tentu apa yang dilakukan Lennart ini dinyatakan salah. Sekian video saya mengenai aksiologi etika dalam foto Fetus 18 Weeks dari Lennart Nilsson. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.